5 tahun yang lalu, seorang wanita ingin mengadopsi anak laki-laki konyol yang kehilangan ingatannya. Sayangnya, dia diusir dari rumah oleh ayahnya. Namun, wanita tidak pernah menyangka, 5 tahun kemudian, pemuda itu mendapatkan kembali ingatannya karena sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, nasib perempuan mulai berubah. Ternyata pemuda ini adalah pewaris kelompok bakat di dunia selanjutnya. Berubah menjadi wanita bodoh karena rasa frustrasi yang tidak disengaja. Selamatkan pemuda itu meskipun ada keberatan dari keluarganya. Sejak saat itu dia bekerja 6 pekerjaan sehari. Ia bahkan menjual darahnya untuk mengumpulkan uang guna mengobati penyakit pemuda tersebut. Namun nasib tampaknya hanya menimpa mereka yang miskin. Pada hari ini, suami wanita tersebut juga meninggal dunia karena kecelakaan. Bukan saja sepasang anaknya tidak menghibur wanita itu, dan segera mencari uang di rumah. Kemudian dia memaksa wanita itu untuk menyerahkan buku tabungannya. Wanita tersebut mengatakan bahwa uang tersebut dicadangkan untuk biaya pengobatan pemuda tersebut. Anak saya sangat marah setelah mendengar ini. Ambil seorang wanita. Saat ini, pria konyol di samping mencoba melindungi wanita itu. Gigit lengan bajingan itu, tapi dia didorong oleh bajingan itu. Dia memukul sudut meja dan pingsan. Wanita itu buru-buru bersiap membawa anak laki-laki itu ke dokter. Namun dihadang oleh anak bajingan itu. Dia bahkan memaksa wanita itu mengeluarkan buku tabungannya. Untuk menyelamatkan anak laki-laki tersebut, wanita tersebut harus mengeluarkan buku tabungannya. Saat ini, putri saya merampas buku bank itu. Hahaha, berikan padaku. Jangan berikan itu. Anda tidak bisa memberikannya kepada saya. Buku tabungan untuk Anda. Tapi aku tidak bisa memberikan mahar kepada ibu. Hadiah buku tabungan. Masing-masing dari kita adalah setengahnya. Mahar. Hadiah apa? Berhenti bicara omong kosong. Bukankah kita, saudara, harus hidup bersama? Aku akan memberimu hadiah sebesar 88.000 yuan. Tahukah kamu ini adalah berkahmu? Yaitu, kami berdua menemukan seseorang untuk menjagamu selama sisa hidup kami. Kamu masih tidak menghargai cintaku, ayah. Berhentilah bicara omong kosong padanya. Ayo kita cari ratu sekarang. Ambil uang hadiahnya dulu dan jalan-jalan. Oh ya. Kemudian wanita tersebut memanggil dokter untuk merawat anak laki-laki tersebut. Dokter memeriksa dan memberitahu wanita itu, kondisi anak laki-laki itu memburuk, membutuhkan biaya bedah 400.000. Bukan hanya untuk membujuk perempuan agar menyerah. Ia juga mengatakan bahwa penyakit ini adalah jurang maut. Namun wanita itu mengingat kembali kesalehan pemuda itu kepadanya. Dengan tegas memutuskan untuk melakukannya meskipun itu berarti menjual setrikanya. Menyembuhkan anak itu. Dokter tergerak oleh semangat tanpa pamrih wanita tersebut. Segera keluarkan 5.000 yuan dari saku Anda dan berikan kepada wanita itu. Wanita itu dengan cepat menolak. Dokter menyuruh wanita tersebut untuk segera menerimanya. Orang baik akan diberi imbalan. Wanita itu tergerak. Bersiaplah untuk berlutut dan berterima kasih kepada dokter. Saat ini, saudara laki-laki wanita itu bergegas mendekat. Dia juga mengeluarkan kartu banknya dan memberikannya kepada wanita itu. Katakan padanya ada 200.000 di kartu. Wanita itu tampak bingung dan bertanya dari mana uang itu berasal. Kakakku berkata bahwa 60.000 dari mereka diselamatkan oleh dirinya sendiri. Sisanya menjadi milik orang tuanya, Madi. Lalu dia memberitahu wanita itu, orang tua juga sering memberikan uang secara diam-diam. Biarkan dia menggunakannya untuk mengobati penyakit pemuda itu. Wanita itu menangis setelah mendengar ini. Berlututlah dan berterima kasih pada saudaraku. Saudara laki-lakinya membujuk wanita itu untuk kembali menemui orang tuanya. Wanita itu berkata dia akan menunggu sampai anak laki-laki itu bangun. Bawa saja anak itu pulang bersamamu. Tak disangka, adegan tersebut terdengar oleh pemuda yang sedang tertidur. Dia merawat saya selama 5 tahun tanpa penyesalan. 5 tahun ini. Bagaimana dia hidup? Ini gajimu. Terima kasih, bos. Saya mengerti. Hubungi saya kembali manajer Anda. Maaf. Aku berhutang banyak padamu.
Jadi dia tidak hanya terbangun dengan kemauannya yang kuat, juga memulihkan memori. Dia juga mengatakan itu di masa depan. Tidak hanya perempuan saja yang harus melakukannya. Jadilah ibu paling bahagia di dunia. Jiwa suami wanita tersebut juga akan diperbolehkan masuk ke dalam balai leluhur. Wanita itu sangat senang setelah mendengar ini. Saat ini, dokter memberitahu pemuda itu bahwa dia baru saja bangun tidur. Perlu istirahat yang baik. Minta wanita dan saudara laki-laki itu untuk segera keluar. Saat ini, saudara laki-laki saya mulai mempertanyakan apa yang baru saja dikatakan pemuda itu. Aku bahkan merasa orang ini lebih bodoh dari sebelumnya. Namun kata dokter, hal itu terjadi karena otak bocah tersebut mengalami kerusakan. Pemikiran yang membingungkan menghasilkan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka tidak tahu bahwa pemuda ini adalah pewaris konsorsium di kehidupan selanjutnya. Pada saat yang sama, ibu kandung anak laki-laki tersebut juga berusaha sekuat tenaga untuk menemukan anak laki-laki tersebut. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Ketika dia menerima telepon dari pemuda itu, dia begitu bersemangat hingga menangis. Kemudian, pemuda itu segera menceritakan kepada ibunya apa yang terjadi padanya. Setelah mendengar hal tersebut, sang ibu berkata bahwa dia akan mendengarkan pemuda itu dalam segala hal. Jadi saya segera mengatur asisten untuk pergi ke desa Cengkia. Kalau begitu sampaikan kabar baik ini, kataku pada suamiku. Suamiku mengetahui berita itu. Segera siapkan 3 hadiah dermawan sebagai ucapan terima kasih kepada wanita tersebut. Dan juga memberikan tradisi keluarga wanita tersebut. Sisi lain, orang tua wanita tersebut juga mengikuti kelas memotong kertas di luar. Beri wanita uang. Adegan ini kebetulan dilihat oleh wanita yang datang ke sini. Wanita itu dengan cepat memulihkan ingatan anak laki-laki itu. Memberitahu pasangan tua itu, tidak, aku tidak. Sudah 5 tahun, Roger. Anda akhirnya mendapatkan keinginan Anda. Bajingan ini. Aku akan menemuinya nanti. Saya perlu berbicara baik dengannya. Putri saya telah sangat menderita demi dia selama 5 tahun terakhir. Anda akhirnya mendapatkan keinginan Anda. Bajingan ini. Aku akan menemuinya nanti. Saya harus memberinya ceramah yang bagus. Putri saya sangat menderita karena memberinya makan selama 5 tahun. Ayah. Apakah Anda mengenalinya? Mengenali. Anda membesarkannya sebagai putra Anda. Saya memperlakukan dia sebagai cucu saya. Hahaha. Bukan sebuah keluarga. Apa kamu di sana? Mereka semua adalah satu keluarga. Orang tua yang perlu dipikirkan. Biarkan abu kakak iparku berpikir dengan penuh kemuliaan. Oke. Ayo pergi bersama. Istri saya datang ke jalan tanpa menyapa saya. Mengapa Wang Hu mengkritiknya karena datang ke aula leluhur keluarga Liu? Apa yang Cibi dan Xiao Jun jual padanya? Bu, kami sudah membicarakan hal ini dengan Paman Harimau. Kalian berdua akan menikah hari ini. Haha, binatang buas. Anak-anak mengambil langkah maju. Kalian berdua adalah hal yang tidak manusiawi. Kamu hal yang lama. Anda berani membongkar gaun pengantin saya. Aku akan melindungimu jika kamu berani menyentuh ayahku. Jangan percaya. Aku beritahu kamu, aku akan menikahi putrimu. Jangan berpikir bahwa kamu adalah ayah mertuaku. Hahaha. Kami semua mengambil uang dari hadiah ibu. Cepat ikuti aku, Paman Harimau. Biarkan aku pergi. Cobalah untuk pergi ke guildmu. Saya tidak memasuki aula leluhur. Dasar monster, salahkan saja si bodoh Song Jintian. Aku beritahu kamu, kalau bukan karena si bodoh itu, ayah saya dan saya telah bisa hidup bersama selama bertahun-tahun. Hari-hari yang sulit adalah... Omong-omong, di mana orang bodoh itu? Ah, dia beruntung terakhir kali. Saya pasti akan memukulinya sampai mati hari ini. Zining tidak bisa melakukan ini. Aku saudaramu hari ini, bah.
Apakah pantas seorang saudara menjadi saudara bagi orang bodoh? Aku masih merasa malu padanya. Katakan padaku bagaimana dia meninggal. Ah, gumun. Ah. Aku akan membiarkan ayahku melihatnya dengan matanya sendiri. Siapa yang bodoh? Yang lebih penting adalah saya, anak kandung saya. Kamu binatang buas. Hahaha, Liu Zibin. Anda sangat disayangkan mati. Hahaha, kamu bukan manusia. Tuhan, semua ini. Tapi itu semua salah ibuku. Bukankah kamu pernah mengusirnya dari rumah sebelumnya? Lalu aku dan kakakku mendukungmu. Itu semua karena dia menyukai si bodoh itu. Berikan semua uangmu kepada si bodoh itu untuk mengobati penyakitnya. Itu benar. Anda tidak selalu melakukannya. Apakah Anda sangat peduli dengan abu orang tua ini? Lalu apakah kamu peduli dengan perasaanku dan kakakku? Oh, kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Entah kamu menyerahkan si bodoh itu, entah Anda menyetujui pernikahan ini, atau nikahi aku, Paman Tiger, secepatnya. Mama. Tidakkah kamu ingin abu ayahku dimasukkan ke aula leluhur? Oh, pikirkanlah, kamu tidak bisa menjadi abu. Saya, Wang Hu, berkata bahwa dia adalah orang yang bekerja di kuil seni bela diri. Anda menikah dengannya, jangan dianiaya, saya mohon. Cantik sekali, aku ibumu. Saya ibumu. Kata Chen Rongyan, apakah kamu mengingatnya? Guru, ikuti instruksi Anda. Uang hadiah 30 juta sudah disiapkan. Saat Anda memasuki aula leluhur, akan ada 128 meriam wanita yang menyambut Anda. Abu Tuan yang memasuki aula leluhur adalah hal terbesar kami. Saya tidak akan pernah membiarkan kesalahan apapun. Apakah kamu mengerti? Liburan musim panas sudah jelas. Saya pergi. Saya menikah. Anda harus membiarkan mereka kalah taruhan. Apakah kamu menakuti Ratu Hahaha? Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Kemana Anda akan pergi setelah mengumpulkan uang hadiah ini? Jangan lakukan apapun pada ibumu, membuat istriku takut. Bangun saja, ibu. Biarkan aku pergi dan ibumu akan mati. Anda, wanita jalan itu cukup mengagumkan. Oke. Wang Hu, aku akan bertarung denganmu. Saudara laki-laki. Ayah. Bu, jangan menakutiku. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak mau. Tidak apa-apa. Beranikah kamu memukulku? Sebenarnya aku akan menikah. Saya tidak peduli siapa Anda. Kamu sudah mati. Ning, kamu tersenyum. Biarkan saya melihat apakah menurut Anda hidup Anda terlalu panjang. Hai saudara harimau. Hadapi orang bodoh ini. Anda tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Aku datang. Ayo datang. Hanya saja aku menyebutmu sia-sia. Anda mempekerjakan aktor-aktor ini. Apakah menurutmu dia membuat kita takut? Saudaraku, tidak perlu bicara omong kosong padanya. Lakukan saja. Awalnya saya mengira kami masih bisa sukses. Berhenti kentut. Bukankah kamu ibuku 5 tahun yang lalu? Orang bodoh yang mengambilnya. Kamu masih ingin menjadi satu keluarga bersama kami. Apakah kamu layak?
Itu benar. Berhentilah berpura-pura padaku di sini. Apakah menurut Anda kami, saudara dan saudari, tidak tahu? Anda bertingkah gila dan bodoh sepanjang hari. Aku hanya ingin mengosongkan dompet ibuku, yaitu campurkan sesuatu seperti ini. Anda tidak ingin melakukan pekerjaan kotor seperti yang saya lakukan. Hal itu tidak boleh dilakukan hari ini. Mengapa saya harus menggalang dana untuk memberinya perawatan medis? Karena dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Tapi dia tahu kesalehan berbakti. Ayah, jangan sedih. Sekarang dia bisa melihat dengan jelas orang yang ada di mimpinya. Itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Anda membawa orang luar untuk memata-matai dan menimbulkan masalah. Aku memaksamu menikahi harimau baikku. Anda bahkan memotong abu ayah kandung Anda. Sayang sekali. Bagaimana aku tahu kalian berdua sangat tampan? Ini tidak seperti kamu memberikan semua uangmu kepada orang bodoh itu untuk perawatan medis. Jika Anda memberi kami uang yang Anda peroleh dari bekerja dan menjual darah Anda, kami pasti akan berbakti kepada Anda. Jika Anda membuka mulut, Anda akan menjadi bodoh. Apakah itu mencari kematian? Jin Tian Shao adalah pewaris konsorsium Xia Tian. Hahaha. Apa yang kamu katakan? Anda menyebut ini bodoh. Dia adalah pewaris konsorsium Xia Zi. Haha, apakah kamu gila? Kataku, maka saya masih putri dari grup keluarga Xia. Hahaha, kedua idiot ini tidak berbicara omong kosong kepada mereka. Dapatkan itu untukku. Hei, hei, hei. Biarkan aku pergi. Berapa harga kipas angin ini? Saya membayar 2 kali lipat. Mama, aku akan membiarkan 2 bajingan yang tidak mengenali kerabat mereka minta maaf padamu. Pegang kepala mereka. Mengapa kamu tidak menyanjungku? Bu, tolong hentikan pecundang ini. Akulah yang mempelajarinya dengan tanganmu sendiri. Bu, selamatkan aku. Bu, berhati-hatilah dan akui kesalahanmu. Anda berhak terbang, tetapi Anda bisa menggunakan pedang. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Sudah tahu sebelumnya, aku seharusnya memukulmu sampai mati ketika kamu masuk. Kalau begitu, andalkan aku, sampai ibuku puas. Bodoh, kamu tidak terlalu berbakti. Jika mereka tidak meminta maaf hari ini, lupakan saja. Anda keguguran 5 orang penting Anda. Dia juga tidak akan mencintaimu di bawah sana. Saudaraku. Segera bawa kembali padaku. Kalau tidak, tulang dudukku akan bertemu. Lalu aku sangat takut. Hahaha, aku berangkat. Mama, ambillah. Apakah Anda mencari kematian? Pria tidak bisa memberiku bol. Pria itu memintanya untuk berbicara dengan saya tentang jalan. Biarkan saya melihat siapa yang berani bergerak. Katakan yang sebenarnya. Paman saya berasal dari kuil seni bela diri. Baru saja merampok sekelompok aktor. Kekuatan dalam jumlah. Aku akan takut padamu. Saya menelepon Anda. Biarkan kalian semua mati tanpa penguburan hari ini. Dewa Perang telah ditentukan. Saya adalah putra Dewa Perang. Bu, jangan khawatir. Tak satu pun dari mereka akan mencoba menikam anak saya hari ini. Jangan katakan omong kosong ini. Konsorsium 2720 Anda mungkin masih hidup. Apakah Anda akan mempertaruhkan 50 putranya dan meminta uang sewa? Aku benar-benar seorang anak kecil. Tolong jangan ganggu keluarga kami. Saudaraku, polisi itu bodoh. Jangan bertindak seperti orang bodoh. Aku bersujud padamu. Tolong lepaskan keluarga Chen kami. Tolong. Setelah tinggal di sini, saya sekarang miskin. Aku akan membiarkan kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Pamanku adalah aku.
Kapten Zhou, ini adalah daun teh baru yang Anda petik baru-baru ini. Tapi jangan merasa tidak puas. Tampaknya tambang baru-baru ini menghasilkan panen yang bagus. Ah, jangan berubah. Jangan berubah. Saya hanya pemilik tambang terkenal. Bagaimana dengan mineral ini? Itu selalu milikmu, hahaha. Berhenti. Mengapa ada seseorang yang berpura-pura menjadi putra Useng, juga meledakkan tambang? Zhao Weiqiang, Anda membawanya. Saya ingin melihat siapa yang memakan macan tutul emas kecil itu. Siapa di antara mereka yang memasak kacang? Ya. Sialan. Dengarkan saja aku. Kapten Zhou dari kuil seni bela diri ingin mengambil tindakan secara pribadi. Tunggu saja sampai mati. Pamanku dan Kapten Wuzu dari kuil seni bela diri. Segera, pemimpin tim kecil dari kuil seni bela diri tiba. Meski dia ada di depanku, dia hanya bisa berlutut dan mengemasi barang bawaannya. Berhenti bicara. Ayah, tolong. Penyelesaian. Keluarga Chen kami sudah selesai. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, orang bodoh ini adalah bintang sapu. Menyinggung pemilik tambang, Zhao, sebuah jalan keluar. Jika saya menyinggung kuil dewa perang, maka yang ada hanyalah jalan buntu. Mama, sudah kubilang jangan terima orang bodoh ini. Anda hanya tidak mendengarkan. Oke, sekarang, inilah yang pantas Anda dapatkan. Apa maksud kalian berdua? Apa yang kamu janjikan? Jangan lupa bahwa Anda sedang mengalirkan salju yang Anda hilangkan di puncak gunung. Saudaraku, saudara perempuan dan laki-laki kami sama-sama bermarga biru. Hei. Kami, saudara kandung, ada di sini untuk bekerja untuk Anda. Tentu saja saya tahu ini. Tapi aku tidak bisa menjamin apa yang akan dilakukan Kapten Zhou yang melindungi kuil terhadap Anda. Mulai sekarang kamu dan aku tidak ada lagi hubungan orang tua anak. Saya ingin memutuskan hubungan ibu anak dengan Anda. Itu benar. Mulai hari ini, saya akan memutuskan hubungan antara ibu dan anak perempuannya. Apa yang kamu katakan? Kalian berdua bajingan yang tidak mengenali satu sama lain. Makan di dalam dan di luar. Anda tidak pantas mendapatkan darah keluarga Chen. Ibumu bekerja keras untuk membesarkanmu. Anda tidak berterima kasih, bertarung dengan harimau. Hati nurani kalian berdua telah dimakan oleh anjing. Hei, jangan terlalu kasar saat berbicara. Orang yang tidak melakukannya sendiri akan dihukum oleh langit dan bumi. Kamu ingin kami melakukannya, kalian berdua akan mati bersamamu. Sudah kubilang padamu, orang tua, kami berdua sekarang bekerja untuk saudaraku. Anda harus berbicara lebih sopan. Mama, apakah yang terbaik bagi mereka untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Chen kita? Mulai sekarang, keluarga Chen kami akan menjadi yang nomor 1. Maka Anda tidak akan terseret oleh mereka lagi. Keluarga Chen menjadi keluarga kaya, hanya karena kamu bodoh. Benar. Kamu memang bodoh 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang aku tidak bodoh lagi. Kamu benar-benar gila, hahaha. Cium saja aku. Ibu kandungnya adalah Xia Ruyun, presiden grup Xia. Ayah kandung saya adalah Zhong Hengwu, pemilik kuil Wushen. Hahaha. Jika orang tuamu benar-benar mampu, maka Anda masih memilikinya selama bertahun-tahun. Apakah kamu makan dan minum di rumah kami? Si bodoh ini mulai bicara omong kosong lagi. Ingat apa yang baru saja Anda banggakan. Teruslah berpura-pura untukku. Tunggu sampai pamanku bergabung lagi dengan Kapten Zhou dari kuil seni bela diri. Beritahu Anda kehidupan apa yang lebih buruk daripada kematian. Saya ingin Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kabarku? Hahaha. Jiese, jatuhkan dia untukku. Biarkan aku pergi. Berhenti.
Siapa yang berani menyentuh keponakanku? Apakah Anda tidak sabar dengan hidup Anda? Jiao adalah dia. Pertama, berpura-pura menjadi pewaris konsorsium divisi bawah. Siu berpura-pura menjadi putra Tuan Wuxian. Kataku, setiap kata adalah benar. Kapten Zhou dari kuil seni bela diri ada di sini. Beraninya kamu begitu sombong, dasar idiot negara bagian. Meski kematian sudah dekat, Anda tetap berpura-pura. Biarkan saya melihat apa yang akan Anda dapatkan di masa depan. Jangan bilang dia adalah pemimpin regu kuil seni bela diri. Dia adalah wakil pemilik toko kuil Wuxian. Kamu harus berlutut dan bersujud di depanku dulu. Orang ini mempunyai aura yang kuat. Itu hanya berpura-pura. Apakah dia benar-benar berasal dari luar biasa? Dasar bodoh. Kamu tidak meneteskan air mata bahkan ketika kamu melihat peti matinya. Beraninya kamu berbicara dengan Kapten Zhou seperti itu? Anda tidak akan menaruh ini. Aktor yang datang untuk berbelanja harus dianggap sebagai sumber kepercayaan. Ibu mengalami cedera kepala serius hari ini. Belum pulih sepenuhnya. Jawab hari itu. Katakan padaku untuk menyakiti Tuan Zhou karena melihat kasus ini. Jangan berdebat dengannya. Tuanmu punya banyak. Jangan berdebat dengan anak-anak bodoh. Tuan Zhou, mohon ampunilah saya. Tuan Zhou, mohon ampun. Ya, Tuan Zhou, mohon ampun. Berlututlah dengan cepat. Kami menyelamatkanmu. Hari yang cerah, mohon berlutut dan minta maaf kepada Tuan Zhou. Bu, jangan khawatir. Saingan kecilnya. Saya masih tidak memperhatikannya, dan dia tidak sanggup melalui hal ini. Ternyata bodoh. Maka tidak perlu khawatir. Mereka yang menyinggung kuil seni bela diri kita akan dihapus dari daftar terlebih dahulu. Zhu Jinjiu adalah pengecut. Sekalipun dia bodoh, tidak terkecuali. Katamu. Anda ingin mendoakan saya minum? Ya, semua kerabatmu. Semua orang akan membayar dengan nyawanya karena kebodohanmu. Oke, kalau begitu kamu urus keduanya dulu. Ini adalah kakak perempuan tertua saya. Ini adalah ibu dari saudara laki-laki ketiga saya. Anda berbicara omong kosong. Jangan mengambil gambar sembarangan. Aku tidak mengenalmu. Hei, Kapten Zhou, saya selalu menganggapnya bodoh. Jangan dengarkan rumornya. Tidak mengenalnya tidak ada hubungannya dengan dia. Hei, ini Kapten Zhou. Kami berdua sudah bertemu dengan mereka tentang topik Jeng-Jeng. Hei, kita sekarang sudah dewasa dari saudaraku. Tidak masalah, aku akan mengajarimu. Kedua kemampuan Tuan Zhou ini. Anak-anak Zaolong ini kini telah meninggalkan sisi gelap dan beralih ke sisi terang. Hei, dia yang mengetahui keadaan saat ini adalah seorang pahlawan. Kalian tidak ada hubungannya dengan orang bodoh ini sekarang. Menguburnya dengan tanganku sendiri. Aku juga bisa melepaskanmu. Saya tidak akan pernah menyerah pada putra saya, Ximing, Xiao Jun. Kalian sangat mengecewakanku. Alasan yang mencurigakan. Karena Anda memperlakukan pengkhianat ini sebagai seorang anak. Kalau begitu aku akan mengantarmu pergi dulu. Aku beritahu kamu. Tidak ada yang bisa menyentuh ibuku. Berikan semuanya padaku. Tidak mungkin bagi pengawal kuil Dewa Perang mengatakan hal itu. Anda sama sekali bukan putra Lord Martial God. Mereka adalah orang-orang berbakat di dunia berikutnya. Anda bermarga Zhou meminta kematian Anda sendiri. Masih berpura-pura menjadi penghalang. Saya bisa mencubitnya dengan satu jari. Suami, jangan khawatir. Yansen sudah mengirim seseorang ke sana. Putra kami akan baik-baik saja. Saya selalu punya firasat buruk. Tak satu pun dari orang yang Anda kirim adalah penari. Saya khawatir sulit untuk melindungi Sedung sepenuhnya. Wow, Jianjiachun adalah tempat yang kecil. Dari manakah para penari itu berasal? Katakan lagi, bukankah kita akan segera tiba di Jianjiachun? Walaupun ada penarinya, mereka bukan tandinganmu, Dewa Perang. Hahaha. Pangeran ini memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Hanya keluarga bangsawan. Lepaskan anakku. Ada apa dengan istri dan anakmu? Apakah kamu punya nyali untuk datang kepadaku? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Orang dari keluarga bangsawan itu selalu berhubungan baik dengan kami. Maksudmu? Menurutku terlalu banyak, tapi tidak peduli siapa.
berani menyentuh anakku, bahkan keluarga bangsawan. Saya juga ingin membuatnya menyesal seumur hidupnya. Apakah mungkin bagi Anda? Ayo jalan-jalan dulu. Ambillah gambaran cinta yang mendalam antara seorang ibu dan putranya. Maka aku akan mewujudkannya untukmu. Oke. Selama kamu baik-baik saja, jangan marah saat bertemu putra Anda. Oh, benar. Apakah Anda siap untuk 3 hadiah murah hati yang disiapkan oleh Chenrong? Hei, jangan khawatir saat aku melakukan sesuatu, istriku. Hahaha. Kawanan, pergi. Berpura-pura menjadi putra dewa perang dalam upaya memberontak. Apakah Anda mengaku bersalah atau tidak? Semua yang saya katakan adalah benar. Saya ingin melihatnya hari ini. Itu karena sifat keras kepalamu. Tapi perintahnya, biarkan adikku pergi. Mengapa kamu begitu cemas? Tidak ada seorang pun di keluargamu yang bisa melarikan diri. Selesaikan akun satu persatu. Chenrong adalah ibumu. Bagaimana kamu tega membiarkan mereka menindas ibumu? Sayang, hahaha, aku beritahu kamu, Anda semua pantas mendapatkannya. Kami berada di sisi keadilan. Ini disebut pemusnahan kerabat demi keadilan. Hei. Kalian berdua contoh akan dihukum. Apakah ada hukum kerajaan di dunia ini? Jika raja mempunyai hukum, maka pangeran juga mempunyai hukum. Pernahkah Anda mendengar tentang penari? Saya menamparkan ini. Bahkan para raksasa pun harus dicabik-cabik. Terlebih lagi, otaknya ada di sana. Apakah Anda berani membintangi? Kamu berada di penembak. Tunggu ayahku datang. Kami juga dapat menangani Anda lagi. Jika kamu berani menyakitinya, kematian tertentu. Sekalipun Raja Surga datang, saya tidak dapat menyelamatkan Anda. Apa menurutmu aku berani berjalan pelan? Saya mengaku bersalah. Apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengarnya. Saya bilang saya bukan pewaris grup Xia. Saya juga bukan anak pemilik kuil seni bela diri. Tapi satu orang melakukan sesuatu dan satu orang bertanggung jawab. Anda membiarkan dia pergi dulu. Biarkan saja. Datang. Lewati sekarang. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo, kencangkan. Mengebor. Dapatkan di bawah selangkangan Kapten Zhou. Itu juga berkatmu. Hei, kamu mungkin saja bodoh. Lihatlah berapa banyak orang yang menderita bersamamu. Kenapa kamu berpura-pura menjadi bangsawan? Idiot. Anda lupa ibu kota lama. Masuk ke selangkanganku. Liu Shiping, kamu benar-benar bajingan. Ya, saya masih belum mengebor tadi malam. Duduk dan duduk. Menjadi lebih baik. Nah, tidak. Hahaha, aku sudah tua. Oh. Bangunlah dengan cepat hari ini. Tidak bisa berlutut hari ini. Sial. Ups. Pelayan yang berani. Saya diam-diam menyerang Kapten Zhou. Berbagai model memperlihatkan lelaki tua itu. Apakah Anda berani melawan pria dengan pedang seni bela diri? Anda dalam masalah. Kamu sudah selesai. Diamlah. Zhou Yan, Kapten Ping Sirius. Pernahkah Anda bertemu dengan dewa bela diri? Orang tua ini. Itu adalah dewa perang.
Saya bisa melihat Tuan Dewa bela diri, maka hidupku sangat berharga. Datang dan kendarai anakmu. Suamimu bodoh. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu tidak menghormati dewa perang, kamu sudah mati. Nah, kamu baik-baik saja. Mengapa ada orang dari kuil seni bela diri di Chenjiajun? Tolong jelaskan kepada saya, jalan yang berani. Siapa kamu? Berani berteriak di depan Lord Martial God. Untuk apa kamu memarahiku? Kakak iparku menegurmu. Itu bukan masalah besar. Mengapa? Pak, jika Anda tidak keberatan dengan si kecil, saya bersedia membantu Anda. Letakkan kepala kedua pelacur ini di kepala. Song Chowu, kamu sangat agung. Lihatlah apa yang baru saja kalian berdua katakan. Jika Anda tidak mau, biarkan mereka berdua berpacu dengan 5 ekor kuda. Hahaha, pembicaraan senjata. Anda masih berani mengatakannya. Ini semua salahmu dan mereka berdua. Siapapun yang menyinggung Guru Wuseng harus dihukum mati sementara. Sangat bagus. Anda, apakah mereka anak buah Tuan Zhou? Ah, tidak. Meski kami bukan dari kuil seni bela diri, tapi kami setia padamu sampai mati. Sayangnya, Wang Hu juga setia padamu. Hei, hei, hei. Kami, saudara dan saudari, juga bersedia melakukan bagian Anda dalam berbakti dan menegakkan dharma. Segala upaya hukum. Hei, hei, hei. Idiot, sudah kubilang begitu. Membangun 5 Tuhan makan dominan. Kapan semuanya terjadi dan kamu masih kentut? Mengapa kamu tidak membicarakan wanita jalang di sebelahmu ini? Itu Xia Ruyun, ketua Xia Food Group. Anda menghina Tuan Xia kami lagi, percaya atau tidak? Aku akan merobekmu. Aku bilang kamu gemuk dan kamu terengah-engah. Saya akui bahwa aktor yang Anda temukan berani. Tapi tidak peduli seberapa banyak kamu berpura-pura berada di depan Lord Martial God. Itu sensasionalisme. Bodoh. Tidak apa-apa jika Anda biasanya main-main di rumah. Saya masih tidak bisa mengenali banyak hal sekarang. Itu hanya akan membawa bencana bagi keluarga Chen. Itu benar. Siapapun yang menikah denganmu, bodoh, tidak akan beruntung. Bujing dewasa, orang ini berpura-pura menjadi tuan muda dan menyebabkan ribuan kematian. Saya ingin memotong hidupnya. Saya tidak tahu mengapa kamu marah. Siapa bilang itu sengit? Tidak palsu. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar putra dewa perang. Tuan dewa bela diri, apakah kamu bercanda? Kamu pikir kamu siapa? Anda layak bercanda dengan saya. Lagu Jingtian adalah anakku. Bantu saya tidak ingin bermain lagi. Sial, kamu masih berani mengatakan itu? Ini semua salahmu. Status Sedum sebenarnya begitu mulia. Soalnya, semua yang dikatakan Sedum benar. Hanya seorang kapten. Saya benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk melamarnya. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu ingin aku mengebor selangkanganmu? Anda masih ingin menangkap saya dengan memalukan. Guru, mohon maafkan saya. Ini semua adalah kesalahpahaman. Ah, ya, mereka adalah mereka. Aku akan memarahimu karena menyerang Tuan Muda. Kalau tidak, sial, aku akan dimarahi oleh kalian semua. Guru, saya benar-benar tidak tahu identitas Anda. Tidak tahu. Saya juga melakukan ini demi rakyat Pastor Wuzun. Dengar, tolong maafkan aku. Aku harus mengampuni hidupmu. Haha, di mana kamu sekarang? Kehidupan orang dewasa. Saya bersedia bekerja sebagai sapi atau kuda untuk Tuan Muda. Putraku satu-satunya hampir mati di tanganmu. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan hidup Anda? Anggota badan itu terbang menjauh. Tidak. Pak, saya salah. Tidak buruk. Jika bertahan sehari, tidak akan ada petir. Putra. Ini semua salah ayah. Aku telah membuatmu merasa bersalah. Jika kamu bisa memukulmu,
Mereka tidak berani menindas iblisnya. Bahkan tidak berani menginjak-injak. Dan hantu yang sekarat. Suamiku, cenderung sangat baik terhadap keluarga kami. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang jahat ini pergi. Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Ayah, dengarkan kamu. Mengapa, Guru, Anda merekam semua ini karena turbulensinya? Mengapa? Tidak, saingan minggu itu. Jika Anda tidak membawanya, bagaimana Anda bisa memberi saya masukan? Anda tidak memiliki tenaga manusia. Saya kerabat Anda. Keduanya. Dosa yang tidak dapat diampuni. Setelah diseret, suami saya meninggal mendadak secara tidak sengaja. Keduanya adalah pelakunya. Aku, selamatkan hidupku. Hei, lupakan saja. Selamatkan hidupmu, maafkan hidupmu sekarang. Sekarang kamu. Saudaraku, aku tahu aku salah. Saudaraku, kami adalah keluarga. Tolong bangun, maafkan aku. Aku salah, aku harus bertarung. Saya telah didominasi oleh tuan saya. Angkat saya dan mulai pukuli saya. Bu, tolong bantu aku. Bu, tolong bantu aku. Aku dan dia adalah aku dan dia. Sudah kubilang kami salah. Apa yang kita makan adalah kesalahan kita. Kita tidak baik. Mama. Biarkan dia memaafkan kita. Bu, aku mohon padamu. Selamatkan kami melonnya ya bu. Haha. Hahaha, kamu hanya takut dengan identitasku. Saya tidak tahu apa yang salah sama sekali. Aku sudah melihat penampilan congkakmu. Negara ini mudah untuk diubah. Sulit untuk mengubah alam. Jangan berhati lembut. Kedua binatang kecil ini hanyalah anjing yang tidak bisa mengubah cara makan kotorannya. Hari ini. Saya juga benci mereka karena tidak memenuhi harapan. Tapi mereka pasti meninggalkan garis keturunan terakhir. Aku menyelamatkannya dan membantu mereka untuk terakhir kalinya, gadis. Tidak mungkin, kedua bersaudara ini meninggalkan ayah kandungnya. Guci sayang, temanku menjual ibu kandungmu. Bagaimana Anda bisa melindungi mereka? Kanan. Putriku, kamu tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Saya orang tua mereka. Ada yang salah dengan anak-anak itu. Saya juga bertanggung jawab. Saya tidak ingin keluarga Liu punah. Ayah, aku tahu. Kamu juga meminta belas kasihan dari ibu. Aku bisa mengampunimu. Tapi kok kematian. Tidak ada jalan keluar dari dosa yang hidup. Daun. Lepaskan rahang kakak dan adik ini dariku. Dua makhluk tak berperasaan ini berani menyebutnya. Cenderung menelepon ibu. Berikan pada anjingnya dulu dan buatkan untukku. Hahaha. Abu kakak ipar. Saya sudah menyelesaikannya. Orang tua. Dia adalah Jackie Chan. Orang yang membesarkanku selama 5 tahun. Ibu. Hei, ini gajimu. Terima kasih, bos. Saya bisa membacanya. Hubungi saya kembali manajer Anda. Bu, aku tidak berjanji padamu. Aku pasti akan menyimpan abu ayah angkatku. Taruh di aula leluhur ini. Masuk. Blokir kursinya. Dan saya juga akan membiarkan seluruh keluarga kami. Dewa laki-laki dari barat kota akan memberimu perlawanan. Anak baik. Sudah hampir waktunya. Ayah, lihat. Ini adalah penghormatan penuh keberuntungan dari 120 senjata.
Teruskan. Menunggumu kembali, pasangan kita. Ada kejutan baru untuk Anda. Ibu pergi. Kami memasukkan abu ayah angkatku ke dalam bayonet ini. Datang. Pasangan kita. Terima kasih khusus padamu, Chen-Long. Saya telah menyatakan kepada dunia atas nama Kuil Wuxian. Besok saya akan mengadakan upacara pertemuan puncak untuk keluarga Chen Anda. Saya tidak hanya akan menjadikan keluarga Chen Anda menjadi keluarga kaya, dan aku juga akan memberimu gelar ksatria. Saya juga atas nama grup berikut mengundang 10 keluarga kaya. Biarkan para pejabat tua ini saksikan kebangkitan keluarga Anda. Selain itu, kami juga memberikan 3 hadiah dermawan. Saya berharap Anda memiliki keluarga yang sukses. Sangat bagus, sangat bagus. Kami sudah menikah dan sejahtera, dikembangkan. Adikku tidak merindukan polisi ini. Ilustrasi laporan rasa syukur, tidak seperti dari Zining dan Xiao Juan itu. Bolehkah saya mengundang teman dan keluarga hari ini? Saya ingin mereka melihat Anda begitu berbakti. Semua yang saya lakukan untuk orang-orang tidak sia-sia. Segera. Paman kami adalah. Itu bagus. Jika kerabat kami mengetahui bahwa kami telah menjadi keluarga kaya, mulai sekarang, Anda tidak akan pernah berani meremehkan kami lagi, bukan? Undang teman untuk bersenang-senang. Sejauh ini saya bangga mempunyai keluarga. Nah, lokasinya dipatok di Genting Tiangong. Kerabatmu akan datang saat itu. Tidak perlu mengundang Anda, cukup masuk. Hahaha, terima kasih banyak Pak Tua. Kamu harus segera menelepon saudaramu, bukan? Oke, aku akan menelepon kakakku sekarang. Hei, saudara. Besok di Yuding Tiangong di Kuil Wuxian, upacara kanonisasi diadakan untuk keluarga Wener Chen. Aku mengundangmu untuk datang. Kamu, bicara omong kosong. Anda adalah keluarga miskin. Menurut Anda, siapa yang bisa menjalin hubungan dengan istana Shenwu? Aku tidak berbohong padamu. Hari ini dia adalah Chen Jianyuan. Saya bertanya apakah Anda Song Jingtian? Bodoh. Aku sudah mengosongkan kekayaan keluargamu. Apakah Anda meminjam uang? Anda hanya ingin meminjam uang. Anda tidak dapat menemukan alasan konyol seperti itu, bukan? Saya tidak meminta Anda untuk meminjam uang. Maksudku, dia menemukan orang tua kandungnya hari ini. Dia baik-baik saja. Aku tahu. Ayah, siapa yang membuatmu begitu marah? Song Jingtian yang bodoh ini menemukan orang tua kandungnya. Besok kita akan pergi mencari orang tuanya. Kompensasi nakal. Bagaimana kamu mengatakan itu? Dia bilang dia akan datang, hahaha. Sepupu saya juga bekerja di Summer Group. Mungkin Anda pernah melihatnya sebelumnya. Jadi siapa namanya? Namanya Chen Sueyan. Kepada Sueyan. Pendeta tahu itu belum pernah mendengarnya. Tapi tidak masalah karena mereka adalah saudara, bukan? Saya akan mempromosikannya setelah upacara pembunuhan. Ini memalukan. Tuan Xia harus memutuskan berdasarkan kemampuannya. Nah, hari ini, saya ingin menelepon saudara perempuan saya yang baik Wang Sulan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Siapa yang ingin Anda telepon? Kepada siapa kita akan memberikannya? Sulai, apakah kamu ada waktu luang besok? Datang dan ambil yang lain, Pak. Sulan, apakah kamu ada waktu luang besok? Saya akan menemani anak saya besok. Genting Sky berpartisipasi dalam upacara Chifeng.
Bagus sekali. Aku lupa memberitahumu. Anak saya sekarang menjadi anggota kuil seni bela diri. Dan kamu. Sekarang saya tidak lagi berada di level yang sama dengan saya. Jangan meneleponku lagi mulai sekarang. Mengapa ibu tidak terlihat bahagia? Ada apa? Mereka tidak mau datang? Mengapa hati orang ini berubah begitu cepat? Maaf. Membuatmu tertawa. Untuk apa kamu meminta maaf? Itu bukan salahmu. Itu karena mereka memandang rendah orang lain. Karena orang-orang ini meremehkan Anda. Lalu aku akan membuka mata mereka. Nyatakan kepada dunia. Ensiklopedia besok. Gelar yang diberikan kepada Cenrong mudah didapat. Ah, monyet setia. Loyalitas monyet, hahaha, bagus. Lihat monyet ini. Hahaha. Oke, haha. Tuan Zhang baru saja menerima pemberitahuan dari Dewa Perang. Upacara kanonisasi besok, Cenrong akan dianugerahi gelar Hong Ho. Markis yang luar biasa. Saya hampir membuang semua hadiah yang saya siapkan sebelumnya. Siapkan yang baru. Yang paling mahal adalah... Mengapa Chen Guangrong diberi gelar Markis? Berapa banyak uang hadiah yang telah kita siapkan? 5 juta. Itu terlalu sedikit. Tingkatkan hadiahnya menjadi 50 juta. Apakah seniman bela diri Song Chen kehilangan amplopnya? Dia sebenarnya ingin menjadikan wanita desa menjadi markis. Kuil. Di tangannya. Itu benar-benar bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Setiap orang. Waktunya telah tiba. Mulai rencana guntur sekarang. Tuhan. Saya ingin merusak reputasi Anda. Tidak ada. Ups, hahaha. Tempat ini sangat mewah. Hai Rongrong. Selebriti dan pejabat tinggi ini hadir untuk merayakan kita. Hahaha. Orang tua. Aku seperti sedang bermimpi. Haha. Pelankan suaramu. Sekilas, Anda terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Hahaha kakak. Kemana perginya Sedung? Kenapa aku tidak melihatnya? Upacara akan diadakan secara langsung hari ini. Dia akan segera datang haha. Terima kasih untuk beberapa hari. Keluarga Chen kami menjadi makmur sekarang. Haha berkembang. Kamu sangat kaya. Saudaraku, kamu di sini. Saya pikir, apakah Anda akan memiliki ingatan yang lebih panjang? Anda harus segera memberitahu Cenrong dan Song Jingtian untuk menarik garis yang jelas antara satu sama lain. Siapa yang tahu kamu menjadi semakin bodoh? Anda membicarakan hal ini setiap hari. Ah. Apa yang bisa dia bawakan untukmu? Dia dapat membantu Anda menghabiskan seluruh tabungan keluarga Chen. Dabai. Yintian bukanlah cakar. Jangan katakan itu padanya. Hanya karena Anda membantunya membeli tanah. Itu menyeret seluruh tembok kota kami. Di antara begitu banyak kerabat, keluarga Anda adalah yang termiskin. Anda menyia-nyiakan 5 tahun masa muda Anda dengan sia-sia. Masih belum tahu bagaimana cara bertobat. Apakah kamu sudah gila? 5 tahun saya merawat Jingtian adalah kenangan terbaik. Saya tidak menyesal. Sekalipun waktu berjalan mundur, saya masih memilih pendekatan yang sama. Bodoh di luar jangkauan. Sepupu, kamu sudah tua. Kenapa kamu begitu kekanak-kanakan seperti anak kecil? Karena kita adalah saudara. Aku menemukan seseorang untukmu. Gao Guisi, kakak tertua Zhu dari grup Xia kami. Hanya belasan tahun lebih tua darimu. Mereka bersedia memberikan 100.000 yuan sebagai hadiah. Jika aku menikah denganmu, dengarkan saja aku. Saya memutuskan untuk menikah malam ini. Jangan bilang aku tidak membantumu. Jangan bicara tentang babi tua ini. Dia lebih tua dan memiliki tungkai dan kaki yang tidak nyaman.
Tapi dia adalah pensiunan pegawai konsorsium terdaftar. Mereka yang sudah pensiun tidak kekurangan uang. Jika kamu menikah dengannya, jagalah dia. Itu jauh lebih baik daripada mengurus orang bodoh itu, bukan? Anda menjaga Song Jintian. Anda masih harus masuk ke dalam. Anda menikah dengan bibi babi. Harga pengantinnya adalah 100.000 yuan. Mereka juga bertanggung jawab atas biaya hidup sehari-hari Anda. Artinya, saya memperkenalkannya hanya karena tidak mudah bagi saya untuk tinggal di rumah Anda. Jangan bersyukur. Sudah sangat baik. Kenapa kamu tidak meneleponku? Kamu sangat berlumpur sehingga kamu tidak bisa menahan tembok. Dia pantas menjadi orang miskin seumur hidupnya. Menurutku kamu juga bodoh. Putri Anda pantas menderita kemiskinan dan kematian. Sekarang tahu mengapa putri saya dapat bergabung dengan grup sayuran siap? Bedanya di sini. Hahaha. Kita sebagai orang tua, saya hanya berharap anak-anak sehat dan bahagia. Hal ini tidak bisa diukur dengan uang. Xiao Rong tidak ingin menikah lagi. Kita tidak bisa memaksanya. Selain itu, Sedum juga tidak memperlakukan kami dengan buruk. Sedum adalah anak yang berbakti. Kita bisa bertemu hari ini karena Sedum. Kalau bukan karena si bodoh ini, saya belum akan datang. Saya mendengar Anda menemukan orang tua bodoh ini. Di mana mereka? Jika Anda menelepon orang tuanya, kompensasi saya. Chen Rong. Dasar orang yang tidak tahu malu. Aku benar-benar mengejarmu ke sini. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Anda mencoba menjilat saya. Dia menempel padaku seperti anjing nakal. Dan dia membawa keluarga miskin ini bersamanya. Belakangan Yan Kongrong bergabung. Apakah kamu membenciku? Jangan salah paham. Kita di sini itu karena kuil seni bela diri meminta keluarga Chen untuk menjadi tuan rumah. Hadiah segel pribadi. Sial, aku dari kuil seni bela diri. Kanonisasikan keluarga Chen Anda. Kenapa saya tidak tahu? Mengapa kamu tidak buang air kecil dan bercermin? Apakah kamu layak? Harus pergi. Anda memasuki kuil seni bela diri. Anakku bernilai $1.000. Lulus tes kebugaran jasmani dalam sekali percobaan. Menjadi anggota resmi kuil seni bela diri. Tidak seperti beberapa orang. Masih bermimpi menjadi orang bodoh. Hahaha, Sulan. Ketika Anda masih kecil, Anda membawanya ke rumah saya untuk bermain. Saat saya melihat anak ini, dia pasti akan memiliki masa depan ketika dia besar nanti. Aduh, hahaha. Mengapa? Lihatlah betapa luar biasa anak saya. Anda memperlakukan Sedum itu sebagai harta Anda setiap hari. Dia bisa memasuki kuil seni bela diri. Hah, jangan bicara tentang kuil seni bela diri. Dia kesulitan mendapatkan Kang. Haha. Benar. Saya mendengar Anda merawat pecundang itu selama 5 tahun. Lakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Menghabiskan semua uangnya. Masih berhutang banyak. Buah kiwi jenis apa yang diberikan orang bodoh itu padamu? Memperkosamu seperti anjing. Aku bilang kamu juga bodoh. Hal tanpa pamrih ini. Hal ini baru dilakukan selama 5 tahun. Anda sebaiknya datang dan melayani saya. Setidaknya, saya juga bisa memberi Anda sisa makanan. Sisa. Jangan melangkah terlalu jauh. Apa namanya? Kamu berteriak pada ibuku. Saya merawat Jintian selama 5 tahun. Saya tidak pernah berpikir untuk meminta sesuatu yang baik. Tidak cukup kata-kata untuk berspekulasi. Anda tidak diterima di sini. Anda keluar. Anda mengusir saya. Anda dan Cloud Shadow Heavenly Palace ini adalah milik keluarga Anda. Ini bukan milik kita, tapi ini adalah properti yang waspada. Kamu bisa menghinaku, tapi Anda tidak bisa mempermalukan kewaspadaan. Kamu benar-benar gila. Semuanya tergantung padanya. Ah, kalian sekelompok kecoa masuk entah dari mana. Apakah Anda berani membantahnya? Jalan, kamu mengancam akan memukul ibuku lagi. Mencoba. Tolong lepaskan adikku. Manajer Lee dari Istana Genting tidak punya teman.
Anda mengambil setengah langkah ke depan. Aku akan memintanya untuk mengusirmu sekarang. Tidak ada gunanya siapapun yang datang. Hari ini, tim Mushin sedang melayani keluarga Chen kami. Lepaskan putriku. Tidak heran kamu begitu tidak tahu malu. Ternyata balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Orang tuamu, dua orang tua ini, kamu berkulit sangat tebal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi selama sehari. Benarkah? Lalu kamu memintanya untuk datang. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadap saya. Panggil si idiot itu keluar dari rumahmu. Perawatan rangkap 3 tuan muda sudah siap. Semuanya sudah diatur. Bagus. Bagi saya, orang dewasa sama murah hati dengan gunung. Saya juga menganggapnya sebagai kerabat kedua dalam hidup saya. Karena kerabat yang sombong itu meremehkannya. Kalau begitu aku harus membiarkan semua orang menciumku. Kebangkitan mereka menjadi sebuah keluarga dalam semalam. Potongan ringan. Xiaoru. Jangan datang ke sini, kamu akan menyesalinya. Bajingan. Maaf. Saya terlambat. Bagus. Hari ini, Ibu baik-baik saja. Kita semua berlututlah dan minta maaf pada ibuku sekarang. Beraninya kau menendangku. Bodoh, aku ingin kamu mati. Minta dia untuk menutup mulutnya. Anakmu. Dasar bodoh, beraninya kamu. Putraku milik Pastor Mushin. Lagu Jingtian, apakah kamu gila? Atas nama konsorsium divisi bawah, saya lebih suka menjadi tahanan. Seseorang datang. Berikan padaku. Aku akan memberitahumu lagi. Ibuku meminta maaf hari ini. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Beraninya kamu melakukan ini padaku. Kamu bodoh. Saya pamannya. Saya minta maaf padanya. Bisakah dia membelinya? Kalau begitu aku beritahu kamu, dia adalah ibuku. Bahkan jika kamu berlutut 1000 kali atau 10.000 kali, dia adalah menteri saya. Cenderung hanyalah ibu angkatmu. Anda menyinggung kami karena dia. Ada saatnya Anda menyesal. Song Jingtian, jangan berpikir kamu terdengar seperti anjing saat bernyanyi. Saya kira jika seorang aktor tidak muncul, kami akan takut. Kamu pikir kamu siapa? Saya dari kelompok bakat Xia. Jangan pernah meminta maaf kepada orang miskin. Jangan pernah meminta maaf, kan? Bodoh, ini istana genting. Jika aku berani mengalahkanmu lagi, kamu akan mati. Sedum adalah penguasa istana Yunding. Anda benar-benar dapat menghancurkannya. Mengapa kamu tidak menyuruhku untuk lebih bermurah hati kali ini? Dia juga memimpinnya. Saat yang tepat bagi Tuan Muda telah tiba. Mengapa Anda tidak membuang sampah-sampah ini? Saya akan membiarkan anjing-anjing ini meremehkan manusia. Saksikan dengan mata kepala Anda sendiri, kebangkitan keluarga Chen. Para tamu yang terhormat, semoga beruntung lagi. Song Sao telah bersiap. Saya nyatakan, upacara kanonisasi keluarga Chen resmi dimulai. Loker Fengyun, selamat semuanya. Bangunlah semuanya. Sembunyikan ini. Biarkan dia berpura-pura menunggu sebentar. Saya akan melihat bagaimana dia berakhir. Ayah, keluarga Chen Ronyi benar-benar tidak tahu malu. Ups, Anda baru saja merekrut sekelompok orang untuk bertindak bersama Anda. Kamu membuat sensasional.
Beraninya kamu berpura-pura menjadi pemilik Yunding Tiangong. Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Omong kosong macam apa ini? Mainan. Sekilas terlihat compang camping. Sebut saja itu mainan dan angkat kepalamu. Anda dapat membeli 3 buah seharga 10 yuan. Bagaimana dengan kejadian pertama ini? Ini melambangkan pentingnya operasional kekayaan. Mulai sekarang, Anda dapat memobilisasi konsorsium Xia sesuka hati. Setengah dari diriku, dan keluarga Chen menikmati grup Xia. Prioritas untuk semua proyek. Bagaimana dengan hadiah kedua ini? Perintah Raja Nagalah yang melambangkan seluruh dunia. Satu-satunya orang di dunia yang memiliki takdir ini adalah yang memiliki takdir ini. Keluarga Chen menikmati produk kuil Dewi. Tidak seorang pun boleh menyinggung keluarga Chen karena bersikap kasar. Apakah Anda merekamnya? Semua orang tahu kalau ada 3 ritual dalam upacara puncak ini. Dasar anak bodoh telah menyiapkan 2 untukmu. Anda juga perlu menggunakan otak Anda untuk berbuat curang. Apakah kamu tidak malu? Ayo kita pergi, Guo Zai. Pergi dan lari. Dalam kata ketiga ini, itu adalah arti sebenarnya dari Gapura, melambangkan alam tertinggi. Para tamu yang terhormat, silakan lihat di layar lebar. Ayah. Selain ketiga hadiah tersebut, mulai sekarang, Yunding Tiangong juga akan menjadi menteri di keluarga Chen Anda. Bu, apakah kami salah dengar? Su Tiangong ingin memberikan Yunding Tiangong kepada kita. Itu benar, itu benar. Relatif terhadap triple backstand, Genting Tiangong bukanlah apa-apa. Saat ini terlalu mahal. Ibu tidak serakah. Ibu hanya ingin kamu aman. Jadilah sehat. Ibu puas. Mama. Keluarga Chen ingin menjadi keluarga kaya. Kekuatan kekayaan. Yang mulia, ketiganya sangat diperlukan. Jangan malu. Ini semua bagiku untuk mengusirmu. Kepura-puraannya terlihat sangat mirip. Kalau saja tidak ada deretan bangunan ini, saya sangat mempercayainya. Putra. Apa yang terjadi dengan Gapura itu? Kontroversi yang tak tertandingi. Gapura kontroversial ini. Hanya pemimpin negara yang memiliki kualifikasi untuk memprediksi server. Bahkan Dewa Perang pun tidak memenuhi syarat. Kantong apa yang kamu punya? Bagaimana kamu bisa berpura-pura? Untungnya Anda tahu, saya hampir dilindungi olehnya. Lagu Jingtian, Anda mempekerjakan begitu banyak aktor untuk menemani Anda dan berpura-pura menjadi muda. Anda benar-benar licik. Sayangnya yang palsu hanyalah palsu, tidak bisa membodohi kita. Ya, sebentar lagi itu akan menjadi kuil seni bela diri. Salah satunya adalah konsorsium Xia. Anda tidak takut angin bertiup ke lidah Anda. Tuan Dewa Bela Diri akan segera datang. Kalian semua, hibur aku dan tontonlah. Siapapun yang berani hadir pada upacara kanonisasi, kecuali kelelahan, saya tidak bisa mengampuni dia. Halo, Manajer Lee. Seseorang membuat masalah di ruang perjamuan. Ayo cepat. Apa? Berani menjadi liar di wilayah saya. Aku benar-benar mencari kematian. Aku akan segera pergi. Semuanya ikuti aku. Tidak perlu. Biarkan miliknya. Saya pikir lebih baik melupakannya hari ini. Bagi mereka yang berpura-pura tidur, Anda tidak dapat membangunkan saya. Mama. Maka kami akan mengalahkanmu dengan keras. Pukul dia sampai dia bangun.
Beritahu kamu, wakil manajer Genting Tiangong akan segera datang. Oh, benar. Aku akan melihat bagaimana akhirmu nanti. Ya, meskipun manajer umum datang, Anda harus berlutut ketika melihat tuan muda. Anda wanita bodoh. Saya sama sekali tidak tahu martabat tuan muda. Dia sangat mulia. Dia pikir dia siapa? Putra Dewa Perang ini akan tetap menjadi pewaris konsorsium di kehidupan selanjutnya. Mengapa? Maka Anda benar. Saya pewaris kelompok bakat Xia. Dia juga putra Dewa Perang. Lihatlah anakmu yang bodoh ini. Berpura-pura menjadi putra Dewa Prajurit bagiku. Ini akan menghancurkan 9 suku. Chenlong, apa yang masih kamu lakukan? Putuskan hubungan dengan orang yang merugikan. Jika Anda ketinggalan, tolong berhenti datang kepada kami. Ayah, jangan khawatir, kami berada di pihak obat-obatan. Saya juga mengetahui bahwa itu adalah konsorsium yang bertujuan untuk menipu orang. Sekalipun mereka mengampunimu, saya juga ingin Anda berjalan-jalan tanpa bisa makan. Yang paling saya benci adalah steak jenis ini, serigala bermata putih. Siapa yang berani membuat onar di Yulin Tiangong? Apakah kamu bosan hidup? Biarkan orang itu pergi dengan cepat. Lihai, kamu sangat agung. Tuan Yan, kenapa kamu ada di sini? Lihai, mereka berdualah yang menimbulkan masalah di sini. Dapatkan itu untukku dengan cepat. Terutama dia. Anda bahkan tidak tahu bahwa saya melahirkan seorang putra. Jangan pernah melepaskannya dengan mudah. Dia belum punya nyali untuk berurusan denganku. Hei, Hutan Yinglin, dengar. Sungguh janda yang sombong. Jangan mengambil tindakan dulu, Tuan Yan. Anda tidak pantas mengetahui hal ini. Siapa yang Anda pedulikan siapa mereka? Anda adalah wakil manajer Genting Sky. Jika mereka menimbulkan masalah di sini, Anda harus menanganinya dengan tegas. Kamu mengajariku banyak hal. Apakah kamu tahu siapa dia? Ini adalah wakil presiden dari Xia Corporation. Bagaimana ini mungkin? Saya akuntan Xia Corporation. Kalau dia wakil presiden, bagaimana mungkin saya tidak mengenalnya? Konsorsium Xia tersebar di seluruh dunia. Anda adalah akuntan di cabang kecil. Kualifikasi apa yang ingin Anda katakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat bagus. Orang bodoh ini sebenarnya mengenal wakil presiden konsorsium divisi bawah. Lalu bagaimana jika dia mendapat dukungan dari konsorsium divisi bawah? Saya dari kuil seni bela diri. Luar biasa. Di mana posisi Anda? Kopral itu sangat berbakat. Dia hanya punya uang. Jika kita berbicara tentang kekuatan itu, maka istana 5 elemen bahkan lebih baik lagi. Manajer Lee, Anda harus memikirkan hal ini dengan cermat. Sangat bingung. Bagaimana dengan wakil manajer umum grup Xiaxi? Yulin Tiangong adalah milik kuil Wuxian. Itu benar, Tuan Ye. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda juga tidak bisa mengelilinginya. Tuan Yang, jangan khawatir. Aku harus mengambil anak ini kembali. Keluarlah dan aku akan memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya, rakyat. Untuk melepaskan atau tidak melepaskan. Jika saya tidak membayarnya kembali, ayah kandung Jin Qian adalah dewa seni bela diri. Jangan mengacau. Putra yang Anda berpura-pura menjadi dewa perang berasal dari klan 9 Zulian. Kamu tidak ingin hidup. Jangan hentikan keluarga Chen kami. Apakah Anda berbohong di depan manajer Lee? Bisakah putra dewa perang memanggilmu ibu? Apakah kamu layak? Anda berasal dari kuil seni bela diri lagi. Saya akan bunuh diri sekarang. Oke. Warna. Pergi dan bantu dia. Meski dia bukan putra dewa perang, orang yang bisa membuat Yan Shen melindunginya seperti ini. Saya khawatir identitasnya juga tidak sederhana. Tapi di depan kuil seni bela diri, tidak ada seorang pun yang boleh sombong. Bukankah kamu teman anakku? Soalnya, dia dipukuli seperti ini. Apa yang masih kamu ragukan? Ambil tindakan dengan cepat, yakinlah. Saya tidak boleh berpangku tangan. Seseorang datang dan mengambilnya.
Oke, beranikah kamu menjadi milikku? Tunggu saja aku. Ah, Liu seumuran. Ada yang mendengarkan angin dan membuat masalah di genting, bukan? Tepat di aula Cifeng. Hei kamu, hei. Bagaimana Anda bisa yakin? Kamu sudah mati. Aku beritahu kamu, pemimpin roh keamanan yang bertanggung jawab atas Balai Cifeng segera hadir. Liu Touliang, yang kekuatan tempurnya terbatas pada Dewa Perang. Seluruh keluargamu kacau. Kalau begitu aku beritahu kamu, tidak ada gunanya menelepon siapapun. Sedung tidak boleh dihitung. Masalah ini menjadi besar. Aku takut menimbulkan masalah padamu. Iya, jangan khawatir. Saya mengatakannya, mulai dari hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Mereka harus membayar harga atas perkataan dan perbuatan mereka. Hei, tangkap 2 ikan. Ups, lihat dirimu. Kamu terlihat seperti kucing ketika menempel padaku. Pakaianku juga kotor. Bu, biarkan aku mengganti pakaianmu. Hei, bagus. Saya juga mengganti pakaian saya. Anda tidak bermaksud mengganti pakaian saya. Hei, aku akan datang. Oh, aku akan datang. Hal yang paling membahagiakan tentang saya hari ini adalah 5 tahun yang lalu. Saya bertemu. Mengapa? Orang tua. Lihat betapa baiknya anak ini. Alangkah baiknya jika dia adalah anak kandung Ranger kami. Itu tergantung pada apa yang Anda katakan. Meski hari ini bukan anak kandungku, tapi sebenarnya mereka adalah darah daging kita sendiri ya. Keluarga kami beruntung bertemu dengan Anda hari ini. Kita harus membiarkan Zining dan Xiao Juan. Lihatlah kalian, 2 anak pemberontak. Apa itu bakti? Lagu Jingtian, lagu Chengwu. Anda memotong anggota tubuh saya. Dia juga meminta saya untuk membayar hutang ini yang tidak akan pernah terulang lagi. Saya seorang debitur dan Anda akan membayar dengan darah Anda. Yakinlah. Tunggu sampai kita kembali ke rumah babi. Anda semua harus disembuhkan dari dagu Anda yang diukir oleh barat. Kamu bilang kamu bukan siapa-siapa di tanah kecil ini. Identitas saya yang sebenarnya adalah saya adalah kepala keluarga. Dasar bajingan. Hahaha. Hei, ujung tajam ini seharusnya lebih keras. Mengapa? Itu mereka. Liu Tonglin. Hari ini dia adalah putra Dewa Perang. Tidak apa-apa jika kamu berbohong padaku. Semua orang di kuil seni bela diri berani berbohong. Meskipun Yansen ada di sini. Aku juga tidak bisa melindungimu. Siswa Liu, suruh mereka berangkat secepatnya. Liu Tongliu berpura-pura menjadi putra Dewa Perang. Menunggu di sana sampai yang besar menimbulkan masalah. Oh, itu adalah dosa yang tidak boleh Anda lewatkan. Ya, Liu Tonglin. Dia tidak hanya cukup menghormati Chen Yuanlin dari kuil seni bela diri. Dia juga meminta manajer Liu untuk berlutut. Anda harus membiarkan dia dihukum saat itu juga. Anda bilang dia peluit pemadaman listrik? Tahukah Anda akibat dari berbicara omong kosong? Saya melaporkan Simen sebagai nomor tunggal. Saya katakan setiap kata di sini adalah benar Liu Tongliang. Ini tentang sejumlah kecil identitas. Saya perlu memverifikasi. Saya hanya bertemu tuan muda itu sekali ketika saya masih kecil. Sekarang aku tidak begitu. Dia adalah Dia Muying. Apakah Anda punya kenang-kenangan? Apakah Anda punya anak laki-laki? Antara kamu ayah dan anak. Percaya saya. Liu seumuran, jadi jangan tertipu olehnya. Dia tidak bisa menganggapnya serius. Dia palsu. Saya sendiri yang dipukuli olehnya. Aku bisa memukulmu sekarang. Keluarganya semuanya pembohong. Ups, tunggu sebentar. Saya bisa duduk. Master Jingtian adalah putra kandung Dewa Perang. Anda juga bukan dari kuil seni bela diri. Anda tidak memenuhi syarat. Benar sekali.
Kami hanya akan senang jika eksekutif senior dengan pengalaman 50 tahun datang ke sini. Chen Rong, jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang di depanku. Apakah kamu tidak peduli dengan anak konyol ini? Kalau begitu aku akan membiarkan dia mati hari ini. Liu Tongliang, tolong lakukan dengan cepat. Datanglah jika Anda tidak mampu membelinya lagi. Saya memujanya terlebih dahulu. Berjalan-jalanlah denganku. Jika Anda benar-benar tuan muda, saya pasti akan meminta maaf untuk Anda. Jika Anda bukan tuan muda, jangan salahkan saya karena kejam. Aku terlalu malas untuk menghadapimu. Ketika ayahku, Dewa Perang, datang, apakah itu benar atau salah? Anda tahu, Anda harus pergi meskipun Anda tahu Anda tidak akan pergi. Berhenti meminumnya. Berani. Tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa Anda mengidentifikasi diri Anda sendiri. Mereka tidak layak. Dari mana datangnya benda lama ini? Siapa kamu? Langit puncak awan lehi. Semua kucing dan anjing boleh masuk, bukan? Manajer Li, apa yang kamu lakukan untuk pergi? Itu hanya beberapa tikus yang hilang. Anda tidak perlu terlalu takut. Ingat, saya membunuh orang sebelum saya mati. Kalian, tahukah kamu siapa dia? Bukankah dia hanyalah orang tua yang tidak berguna? Sampah lama. Jalan besar. Lihat Tuan Dewa Perang, lihat Tuan Dewa Perang. Nak-nak. Ini adalah skor sempurna untuk Dewa Perang. Tidak, saya juga tidak tahu. Saya baru saja memasuki kuil seni bela diri. Saya belum pernah melihat Lord Martial God di kota. Tidak mungkin. Bagaimana orang bodoh ini bisa mengenal seorang siswa? Ini sudah berakhir. Sekarang kita benar-benar selesai. Tidak apa-apa. Bukan Anda yang kami ingin paksa polisi untuk memperkosa. Bukan, kata sang pangeran. Kami adalah orang tua Chen Rong. Poin pencaksilat ini sebenarnya tidak akan sulit bagi kita. Jalang, apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau haruskah aku mengirimmu ke sana? Tunggu. Hari ini adalah upacara kanonisasi keluarga Chen. Saya tidak ingin memasuki wilayah tersebut. Tuan Liu Tongling, Dewa Bela Diri. Apapun kata anakku, aku lakukan saja. Anda. Saya hanya ingin tinggal di sana. Kesalahpahaman. Kami selalu mengira kamu palsu. Kami juga untuk kehormatan toko ke-50. Tuan muda, harap perhatian. Saya juga menaruh harapan besar pada anak saya. Ya, putriku masih muda. Jangan pedulikan itu juga. Hari ini kita adalah saudara. Relatif. Anda pantas mendapatkannya. Anda tahu mengapa saya memanggilnya ibu. Hei, ini gajimu. Terima kasih, bos. Layak untuk saya hormati. Hubungi saya kembali manajer Anda. Mama. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindasmu lagi. Inilah intisari saya. Ini juga merupakan kebalikan dari penuaan saya. Jika ada yang berani menyentuh, aku akan membuat mereka menyesal datang ke dunia ini. Paman salah. Chen Zhengruo, apakah kamu memaafkan pamanku? Pamannya sangat bingung. Paman salah. Kami tumbuh bersama ketika kami masih kecil. Silakan hubungi kami untuk bantuan dengan cepat. Kami tidak berani mempersulit Anda lagi. Sederhana. Aku satu-satunya kakak laki-laki tertuamu. Tolong, Paman Shenlong, tolong biarkan aku pergi. Tolong lepaskan aku. Oke, aku mohon, tolong lagi, anak perempuan. Beritahu Sedung tentang hal itu. Biarkan saja mereka berdua hidup.
Ayah. Tidak masalah jika mereka memukul atau memarahi saya. Saya bisa menanggungnya. Tapi saya tidak akan pernah setuju dengan penindasan mereka terhadap Sedum, karena ini merugikan diri sendiri. Tidak bisa hidup. Guru, saya tidak akan pernah menjadi seperti itu. Saya tertipu oleh mereka. Saya tahu itu salah. Jika kamu tahu aku salah, mohon maafkan aku. Adik yang baik, jangan biarkan begitu saja ya. Tuan muda meminta mereka bertiga turun. Roti berantakan. Cenderung, aku salah. Aku hanya seekor anjing yang memandang rendah orang lain. Maka aku paling tidak pantas mati. Hari ini, bagaimana kalau? Maafkan mereka sekali. Saya sangat benci membiarkan orang pergi. Oke, kalau begitu aku tidak akan peduli dengan Taeyong. Kamu wanita beracun. Anda memasang jebakan untuk kami. Putramu yang berusia 65 tahun, kamu membalas dendam padaku. Sekalipun aku hantu, aku tidak akan pernah memujamu. Ibu tidak seperti ini. Saya tidak punya ibu. Tidak perlu memberitahunya. Beberapa orang terlahir untuk menjadi pasien. Anda tidak akan pernah bisa mengakui kesalahan Anda dalam hidup Anda. Mengganggu upacara Chifen. Di awal kejahatan, tidak melihat darah selama sehari. Tinggal. Jangan takut, Bu. Saya masih memiliki pendukung. Zhou Ying, putra tertua keluarga Zhou, adalah kakak laki-laki tertua saya. Kekuatan dan status saya tidak lebih buruk dari Anda. Bahkan jika kamu adalah dewa pejuang, Anda juga tidak bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Jangan lupa bahwa keluarga Zhou juga memiliki kekuatan super. Saya bisa bersaing dengan Anda. Dengan statusmu. Saya juga bisa mengenal keluarga Zhou. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Putra tertua dari keluarga Zhou. Zhou juga merupakan kapten tim serigala surgawi di kuil seni bela diri. Saya orang kepercayaannya. Putra, Anda bilang saudari Zhou bekerja sebagai agen rahasia di keluarga Zhou. Bukankah itu akan bocor? Saya tidak ingin datang ke sini sekarang. Untuk apa kamu menikah? Apa yang bisa saya lakukan? Lagi pula aku tidak peduli dengan tanggung jawabmu Zillian, kan? Bukankah kamu bilang hanya ada kematian? Apa yang harus saya lakukan? Dekorasi sesuatu. Aku bisa menutup mulutmu hanya dengan satu jari. Zhou Ye, Kapten Tim Tiananmen. Pernahkah Anda melihat orang kaya? Jika suatu hari nanti itu benar-benar Zhou Ye, itu akan sangat buruk. Saya belum pernah melihat fleksibilitas seperti itu. Orang yang licik. Tangan Jeichou. Ini sebenarnya membentang sangat panjang. Anda membungkuk kepada saya sekarang dan meminta maaf. Ayo kita pergi. Aku bisa memilih untuk melepaskanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kakak sulungku telanjang, nak. Cenderung baik hati seperti gunung bagi Tuan Muda. Tuan Muda telah lama menganggapnya sebagai ibu kedua dalam hidupnya. Zhou juga menghinanya. Tuan Muda kemudian memecatnya sebagai seorang kasim. Anda sebenarnya menghinanya dan menghina Tuan Muda itu. Aku masih ingin mengganggumu dengan Tuan Zhou. Aku benar-benar membuat kesalahan dalam menghitungmu. Apakah Anda berani melawan pejuang siang dan malam? Mendengus. Menindas anak saya siang dan malam. Ketika saya menghapus 5 racunnya, saya benar-benar tidak tahu dia berasal dari keluarga bangsawan. Sayang sekali. Bagaimana cara mengetahuinya? Dia adalah pewaris keluarga Zhou. Aku tidak akan mengampuni nyawanya. Selamatkan hidupku. Bukankah itu maksudku? Tidak mungkin aku tidak bisa. Keluarga Zhou dan musuh Dian berimbang. Beraninya kamu melakukannya? Beritahu kamu. Ketika 75 anggota keluarga datang, mereka akan datang untuk saya. Saya akan melakukan hal yang sama. Jangan buang waktu bersama mereka. Seret semuanya ke bawah. Pilih hari untuk dibunuh. Ya, Keluarga ini mudah ditangani. Aku takut siang dan malam itu. Saya sebenarnya bukan orang yang lebih galak.
Keluarga Zhou telah lama bertengkar secara terbuka dan diam-diam dengan kami. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Nah, jangan khawatir. Jika langit runtuh, orang tuamu akan mengangkatnya untukmu. Sekarang lelucon itu sudah berakhir. Maka saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda hari ini. Protagonis Shenrong yang dikanonisasi hari ini. Shenrong, wanita aneh di dunia. Keluarga Chen telah merawat Waner dengan baik dalam 5 tahun terakhir. Itu juga membutuhkan biaya yang besar. Hari ini saya mewakili pemimpin negara. Diberikan gelar Markis Shenrong. Buka blokir keluarga Chen dan jadikan keluarga paling kaya di Provinsi Barat Daya. Setiap orang mungkin bermakna. Saya tidak setuju. Shenrong tidak layak diberi gelar kebangsawanan. Keluarga Chen juga tidak pantas menjadi keluarga kaya. Shenrong hanyalah seorang anak desa. Kualifikasi apa yang Anda miliki agar setara dengan semua orang yang hadir? Anda ingin menang atas dia. Tidak sebaik yang Anda inginkan. Kalian berdua pengkhianat. Dia sebenarnya berlindung di keluarga Zhou dan menjadi pengkhianat. Pengkhianat, kami menyebut mereka yang mengetahui kejadian terkini sebagai pahlawan. Ya, bagaimana kami bisa menjadi seperti Anda? Tolonglah orang bodoh secara membabi buta. Hahaha, lumpur tidak bisa menahan tembok. Apakah kamu masih peduli dengan orang lain? Lagu. Hari ini Kuil Wushen harus memberikan penjelasan kepada anak saya. Tuan Zhou, putra Anda yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Saya memberikan sedikit hukuman. Apa yang salah? Anda menyebut ini hukuman kecil. Setiap orang. Setelah selesai, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Hadapi semua orang. Saya tidak tahu. Cepat, cepat, letakkan dengan cepat. Nah, ada apa denganmu? Siapa yang melakukan ini? Ayah Song masih hidup sampai sekarang. Mereka memiliki harga diri. Dia tidak hanya membawa 40 dan tiangong saya di punggungnya. Ayo bergegas turun. Bantu aku membalas dendam. Saya ingin mereka bangun. Bangun. Setelah salju. Semuanya dipecah menjadi pasta. Lagu Chengwu. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Setiap orang. Ini adalah sebuah peluang. Saya pikir kita bisa memulai rencana guntur terlebih dahulu. Apa yang kamu katakan? Apa yang dilakukan keluarga Zhou saya? Pemimpin aliansi keluarga. Bagaimana saya bisa selalu inferior terhadap orang lain? Tuan negara. Saya ingin kuil seni bela diri memeriksa dan menyeimbangkan keluarga Zhou saya. Saya akan menamparkan wajahnya di depan seluruh dunia. Jangan khawatir, Nah. Ketidakadilan yang kamu derita, Anda pasti akan mendapatkannya kembali untuk Anda. Kepala dari 4 keluarga berbakat ada di sini untuk mendengarkan. Ikutlah denganku untuk menemukan Song Chengwu. Saya ingin merusak reputasinya terlebih dahulu. Kemudian dia mengambil alih kuil seni bela diri dan grup bakat klan Xia. Jika ayah melakukan ini, itu akan membahayakan petualangannya. Jangan khawatir, Nah. Ayahmu, aku punya banyak sarana. Ambil ini. Lukamu tidak hanya akan sembuh. Kekuatan internal juga akan dipulihkan. Hahaha. Oke, kamu tahu. Haha. Haha. Ha. Ha. Hahaha. Ha. Mengapa
saya baik-baik saja. Ya, karena kamu tidak masuk akal. Kalau begitu aku akan menghukum anakmu hari ini. Anda mencari kematian. Dewa pejuang yang mendominasi, yang besar menindas yang kecil dan ingin mengancam keluarga Zhou. Putra Dewa Perangmu sangat berharga. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Zhou? Di depan semua orang. Dia tidak disebut Dewa Perang karena sikapnya yang memihak. Keluarga Zhou adalah kepala keluarga, sejajar dengan Dewa Seni bela diri Anda. Apakah kalian semua melihatnya? Dewa Perang bahkan tidak meremehkan kepala keluarga bangsawan. Bagaimana Anda bisa mempertimbangkan kehidupan dan kematian suatu bangsa? Suamiku, mereka sudah siap di sini. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, reputasi kita akan hancur. Zhou Changkun, apa yang kamu inginkan? Anda menjadikan saya penerus keluarga Zhou. Sekarang kamu masih berani menanyakan apa yang aku inginkan. Dia menindas ibuku secara online siang dan malam. Akan sopan jika kita mengambil nyawanya. Aku minta maaf kamu kentut. Bagaimana mungkin saya bisa menindas Tuan Xia? Nyonya Xia adalah presiden konsorsium dunia berikutnya. Saya sedang berbicara tentang dia. Hahaha. Semua orang mendengarnya, kan? Ini adalah dewa prajurit superiormu. Ups. Bagaimana kehidupan pribadi Anda bisa begitu kacau? Hei, sebenarnya aku bertingkah seperti istri kecil di luar. Ahahaha. Anda benar-benar pintar. Ambil inisiatif untuk mengkhianati ayahmu. Tapi aku masih mengagumi ayahmu. Bendera merah di rumah tidak berjatuhan. Bendera warna-warni berkibar di luar rumah. Bagaimana kamu bisa bertahan? Ahaha, kamu berbicara omong kosong. Aku bukan pencuri. Dengan liontin lingkaran emasmu. Diam karena kamu pezina. Tidak perlu menjelaskan kepada mereka. Mereka di sini untuk sengaja mencoreng dan membingkai. Itu terjadi karena aku. Aku tidak ingin merepotkanmu. Silakan, selama Anda tidak menimbulkan masalah. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima kehidupan duniamu. Jangan ganggu dirimu sendiri. Anda memiliki dendam terhadap saya. Tidak perlu melibatkan orang lain. Anda alami. Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya? Anak-anak Cenrong telah menerima hadiah pertunangan kami. Dia sudah menjadi anggota keluarga Zhou kami. Anda menjual saya lagi. Oh ibu, di mana kita? Saya hanya ingin memberi Anda tujuan yang lebih baik. Anda meremehkan Wang Hu, maka Anda tidak bisa meremehkan keluarga Zhou, bukan? Lupakan saja. Bu, keluarga Zhou tidak lebih buruk dari pedang seni bela diri. Minggu ini kepala keluarga menamai Anda dan menikahi Anda lagi. Oh, ini hal yang bagus. Mama, apakah kalian berdua pengkhianat benar-benar bodoh atau kalian berpura-pura bodoh? Ini jelas merupakan alasan yang dibuat oleh keluarga Zhou. Menyiksanya dengan sengaja. Jadi apa? Berapa banyak orang yang ingin menikah dengan Zhou Jiao tetapi tidak bisa? Benar, saudara Ximing. Xiao Juan. Bukankah cukup sekali kamu memarahiku? Aku harus memarahimu lagi. Kamu sebagai seorang ibu, apa salahnya berkorban untuk anak-anak Anda? Bukankah itu yang seharusnya? Ya, ibu. Kamu bilang kamu akan melakukan sesuatu untuk kami. Kamu seharusnya bahagia. Itu semua salahku. Aku minta maaf pada keluarga Liu. Tidak menyambutmu. 3 detik sudah cukup. Pergi ke sini. Mendengus. Anda orang-orang di sini. Tidak ada yang bisa bergerak. Saya memberikannya dulu. Saya belum menyelesaikan masalah dengan putra Anda. Kamu terlalu banyak mengurusnya. Kamu juga harus menjaga istri ayahku. Saya ingin memutuskan nasibnya. Saya ingin membawa wanita ini pergi. Apakah kamu berani datang? Mulailah perang. Jika Anda berani menghentikan saya, mulailah berkelahi. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Suamiku, jangan tertipu. Mereka terkenal. Bahkan jika kita menang, kita akan kehilangan hati orang-orang. Anda dan saya sedang berperang. Semua kehidupan akan hancur. Tidak peduli Anda menang atau kalah. Keluarga Zhou Anda akan rusak parah. Kepala keluarga Zhou adalah orang yang cerdas. Jika ada yang ingin Anda katakan, sebaiknya Anda mengatakannya secara langsung. Hahaha.
Dia layak menjadi wanita di urutan teratas daftar kekayaan gedung. Pikiranku berputar cukup cepat. Keluhan juniornya. Biarkan mereka, para junior, memikirkannya sendiri. Tapi kamu ingin bertaruh dengan saya. Apa yang kamu pertaruhkan? Biarkan dia bertengkar dengan anakku. Jika kamu kalah, Kuil Musion dan konsorsium Dewa Bawah saling memberi jalan. Wanita ini, bagi saya, bagaimana jika kita menang? Apakah kamu sedang bermimpi? Anda pecundang dan Anda masih ingin menang melawan saya. Jika kamu menang, kami, ayah dan anak, siap membantu Anda. Kekuatan keluarga Zhou saya juga telah diserahkan. Oke. Bagaimana Anda ingin bertarung? Sangat sederhana. Anda bertengkar dengan saya. Siapapun yang jatuh lebih dulu, dialah yang kalah. Rasanya cederamu telah sembuh, dan bahkan kekuatan internalmu telah pulih. Kami melawannya hari ini. Anda hampir mati di tangannya terakhir kali. Ini tentang giok suci kuil Dewa Bela Diri yang tidak dapat dikembalikan. Aku bertaruh denganmu. Apakah batu giok suci sebanding dengan nyawa putra kita? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Itu. Taruhan ini tidak hanya tertutup untuk kemenangan, tetapi juga, dan ada kebaikan. Jadi, taruhan ini, saya harus setuju. Anda punya nyali. Tapi kata-kata buruklah yang didahulukan. Hidup dan mati adalah takdir. Kekayaan ada di surga. Aku tidak akan mengambilkan mayatnya untukmu. Dasar sampah. Hahaha. Percayalah, aku akan baik-baik saja hari ini. Semua tamu yang hadir adalah saksi. Jangan pernah menyesalinya. Jangan pernah berpikir untuk menarik kembali kata-katamu. Lima tahun yang lalu kamu terlalu yangki. Aku khawatir kamu akan menjadi gila. Aku menyegelmu. Di mana meridiannya sekarang? Meridian Anda hampir berkembang. Saatnya membuka segelnya. Hai saudara. Maka jumlah orang yang dapat menghubungi saya akan bertambah 20 langkah. Seberapa kuatnya? Bagaimana jika dibandingkan dengan Zhou Ye? Bersenandung bahkan saat merokok. Aku bahkan tidak layak membawa sepatumu. Itu bagus, hahaha. Tapi meridianmu sudah terlalu lama tersegel. Belum sepenuhnya terbuka. Dibutuhkan sedikit rangsangan untuk mengeluarkan kekuatan batin Anda. Kegembiraan apa? Dipukuli dengan kejam. Lagu cenggu apa? Yang paling aku benci adalah kamu. Selalu terlihat kalem dan kalem. Oke, saya ingin melihatnya. Putra kandung yang baru saja Anda temukan. Bagaimana kamu akan berpura-pura ketika aku mati di depanmu nanti? Lalu mengapa kami harus mengundang Anda? Mengalahkan. Anda menanyakan tuan Anda sendiri. Permainan ini dibagi menjadi tinggi dan rendah, serta hidup dan mati. Guru, saya baik-baik saja. Awal. Permainan dimulai. Anda seorang pecundang yang bahkan tidak memiliki kekuatan batin apapun. Menjadi bodoh di Chenjiachun selama 5 tahun. Beraninya kamu melawanku? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Ini pertama kalinya sebelum aku bisa melumpuhkanmu. Lalu hari ini aku bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Kamu adalah sampah yang bahkan tidak bisa menahan pukulanku. Apakah kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kematian pengadilan. Jika kamu memukul anakmu seperti ini, dia akan dipukuli sampai mati. Tolong. Jangan bertengkar lagi hari ini. Saya percaya. Sedum akan baik-baik saja. Datang dan makan. Itu semua yang menyenangkan. Satu-satunya hal yang Anda miliki di tubuh Anda adalah mulut Anda yang keras.
Masih ada satu orang yang tersisa untuk berhenti bermain dan itu akan dibersihkan. Ham. Jika aku mengalahkanmu, itu seperti memukul anjing. Membosankan sekali. Lalu aku akan mengirimmu ke jalanmu. Hahaha. Keluarga Zhou saya memenangkan kuil seni bela diri. Maka konsorsium Xia menjadi milik kami. Tuan Zhou, Anda mengatakannya terlalu dini, bukan? Mengapa Anda ingin menipu? Ini tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Kamu sia-sia. Bagaimana bisa ada kekuatan batin? Karena saya berumur 50 tahun. Bermainlah dengan bakat. Sudah menjadi master seni bela diri pada usia 18 tahun. Jika saya tidak menyegel tingkat kultivasinya 5 tahun lalu, ya. Bagaimana saya bisa diintimidasi oleh Anda seperti orang biasa, menderita kematian? Permainan ini tidak masuk hitungan. Nah, kamu baik-baik saja. Apakah hari ini sakit? Anda adalah anggota keluarga bangsawan. Apakah Anda ingin melakukannya di depan umum? Apakah kamu curang? Melanggar kata-kata seseorang? Seseorang yang bahkan tidak memiliki wajah. Apakah kata-kata yang keluar dari mulut Anda dapat dipercaya? Kalian melihat wajah aslinya dengan jelas. Jangan tertipu olehnya. Kalian berdua, ayah dan anak, sangat jahat. Sengaja memasang jebakan agar kita bisa terjatuh. Persaingan ini tidak adil. Saya rasa tidak perlu melanjutkannya. Biarkan anjing Anda bermain-main. Baru saja ketika anak Anda sedang menggali sumur. Mengapa Anda tidak mengatakan itu tidak adil? Anda hanya menarik kembali kata-kata Anda. Tuan, jika Anda menikah dengan keluarga Zhou, jahit mulutmu yang bau itu dengan tanganmu sendiri. Mimpi. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan masuk ke pintu keluarga Zhou Anda. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kami kalah taruhan. Kekuatan keluarga Zhou adalah milik Anda. Kami, ayah dan anak, juga membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Melainkan tradisi keluarga beranggotakan 2 orang. Untuk menyerahkan kekuasaan, Anda harus pergi ke kota bersama Raja. Tuan Zhou, putramu sudah menyerah. Apakah Anda masih ingin berkompetisi? Keluarga Zhou saya mampu menanggung kerugian. Ayo. Kami juga ingin bersama. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Keluarga Zhou sebenarnya bersedia menyerahkan kekuasaan mereka. Membuatku merasa semuanya akan baik-baik saja. Begitu banyak orang di sini. Sekalipun dia berasal dari keluarga bangsawan, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Sesuatu yang tidak berterima kasih. Merupakan kehormatan bagimu bagi ayahku untuk menyajikan teh untukmu. Tolong Wushan. Tolong. Hahaha. Berhenti untukku. Kenapa kamu tertawa? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Aku menertawakanmu karena bodoh. Yaxia tidak pernah memiliki tradisi menyajikan teh kepada Rangshuan. Lagi pula, kamu benar-benar mengira aku akan mengaku kalah. Aku beritahu kamu, teh yang baru saja kamu minum, kami telah diracuni. Kamu. Beraninya kamu bertindak di depan begitu banyak orang terkenal, meracuni pekerja kita, selama kalian semua mati. Siapa lagi yang berani mengatakan ini? Aku beritahu kamu, jika Anda berani berbicara, aku akan menangkapmu 9 suku setengah mati. Anda menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Sia-sia menjadi keluarga bangsawan. Apakah menurut Anda kami dapat mempertahankan status kami sebagai keluarga bangsawan? Apa yang kamu andalkan?
Satu jenderal akan membuat semua tulang kering. Inilah yang disebut perang yang tidak pernah bosan dengan tipu daya. Hahaha, kamu begitu tidak tahu malu lusa. Mengatakan dengan sangat tenang, hanya kamu, orang yang tercela. Anda akan dihukum. Jalang. Anda masih belum mengetahui bentuk yang sekarang? Anda sekarang menarik garis yang jelas antara Anda dan Song Jintian. Berlutut dan mohon ampun. Mengapa? Sekarang suasana hatiku sedang bagus. Mungkin aku bisa menemukan penawarnya untuk jiwaku. Sejak hari pertama Anda menemukan Medicine Saint. Medicine Saint menyiapkan beberapa tiket untuk kami sebelumnya. Ini tidak mungkin. Orang bijak pengobatan tidak bergantung pada dunia. Jangan pernah berpartisipasi dalam pertempuran duniawi. Lagi pula, aku tidak memberitahunya. Siapa yang akan saya racuni? Tapi saya punya masalah besar dengan obat bijak ini. Meskipun biasanya kami jarang berhubungan satu sama lain, tapi bagaimanapun juga dia cantik dari dinasti Wusong. Jadi selama Anda menemukan modulasi atau racun yang menargetkan kekuatan internal, apapun yang saya butuhkan, saya akan menyiapkan penawarnya terlebih dahulu. Anda menjawab ya, ayah. Iya haha, ini namanya hambar. Apakah kita bertindak sama hari ini? Ya, seperti orang tua. Hahaha. Kamu bertindak sangat baik. Kembalilah malam ini. Aku akan membuatkan daging babi rebus untuk kamu makan. Haha, benar. Keluarga Zhou tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Saya tidak menyangka mereka sebodoh itu. Tidak mudah bagi kita untuk tertipu. Hahaha. Ups. Aduh, yo, itulah rencananya. Tuan Zhou, Anda sangat murah hati. Itu tidak bisa dilakukan. Kalian tunggu. Kami tidak akan pergi bekerja dan ayah harus istirahat. Anda tidak bisa pergi. Anjing, minggir. Saya adalah kepala keluarga Zhou. Tuanku secara pribadi menyegel kepala 10 keluarga kaya raya, piagam kerajaan. Anda berani menghentikan saya, para konspirator. Lihat apa ini. Bah, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Aku akan menunggu sampai mati. Kamu hanyalah racun biasa. Anda dapat mengatasinya jika Anda memiliki kekuatan internal. Anda dapat memikirkan. Saya sudah memikirkannya. Racun ini adalah racun paling menakjubkan di dunia yang disiapkan khusus oleh Medicine Sage. Pil Dewa Racun. Khusus untuk penari dengan kemampuan internal. Semakin dalam kekuatan batin ini, semakin cepat kamu mati. Hahaha. Haha. Tunggu sampai kamu mati. Di bawah kuil Dewa Perang ada konsorsium. Semuanya menjadi milik keluarga Zhou saya. Hahaha. Hei, kalian sekelompok pembangun pedesaan. Saya ingin mengandalkan kuil seni bela diri ini untuk menjadi keluarga kaya. Apakah kamu layak? Menurutku dunia bawah Yin Chao ini masih lebih cocok untukmu. Untuk mengalahkan temperamen modulasi, berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk mati sendirian? Ini adalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan batin. Dalam 1 menit, dia akan mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan mati. Semakin kuat kekuatan batin ini, semakin cepat serangannya. Itu seperti ayahmu. Dewa Perang hanya membutuhkan 3 hati. Oh, ayah. Sudah lebih dari 3 malam sejak itu. Kenapa dia masih hidup? Apakah kamu tidak mempunyai kekuatan batin? Ya, lalu bagaimana bisa? Kamu juga baik-baik saja. Menit ini berlalu begitu cepat. Kali ini berlalu begitu cepat. Hahaha. Sup dituangkan ke atasnya. Apakah lengan ini palsu? Tidak mungkin saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ini. Dan saya sudah mencobanya dengan seseorang sebelumnya. Roh jahat sangat terlatih. Haha, kamu pikir kami tidak tahu? Sebenarnya kita semua tahu. Apa yang kamu katakan? Hei, aku iblis yang hebat. Aku salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami tidak berani lagi. Ibu, kami salah. Tolong minta mereka untuk memaafkan kami. Kami benar-benar tahu kami salah. Bu, kami adalah anak kandungmu, Bu.
Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Andalah yang tidak menginginkannya. Anda dapat menanganinya sesuka Anda hari ini. Saya tidak peduli. Mengapa ibu harus pergi? Seekor anjing di pedesaan menjadi cemas secara alami. Karena Anda tidak ingin menjadi negatif, maka saya akan menjadi negatif. Bisakah saya menurunkannya? Saya adalah kepala keluarga Zhou. Kamu berani menyentuhku. Musuh tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian semua akan diadili oleh raja sendiri. Singkirkan semuanya. Ah. Ah. Maaf, upacara kanonisasi. Begitu banyak masalah. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi mengapa Anda harus meminta maaf? Hari ini kamu memberiku kehidupan baru. Sekarang saya hanya merasakan cinta dalam hidup saya. Anda harus mendengarkan Sedum. Kedua pengkhianat di sisi lain tidak mau menyerah. Dua binatang buas yang tidak mengenali kerabatnya. Tidak ada seorang pun yang berakhir dengan baik. Pantas saja. Upacara si Fang Qianlong harus dilanjutkan. Ngomong-ngomong, kemana kita pergi sebelumnya? Putranya yang mengambil keputusan akhir. Putranya yang mengambil keputusan akhir. Bagus. Ibu akan datang. Para tamu yang saya hormati, selanjutnya saya umumkan. Keluarga Chen akan menjadi resor nomor 1 di Tiongkok Barat Daya. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Haha. Haha. Ini adalah perintah raja. Putusan tersebut memasuki negara tersebut dan meminta Anda untuk menjadi kerabat kaisar dan negara. Kenapa kamu mendapat perintah raja? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebelum kamu datang ke sini, kami sudah melakukan pengawasan di sini. Segala sesuatu yang Anda lakukan dan dengar dihormati oleh raja. Awalnya, selama Anda tidak berbuat terlalu banyak, aku berencana untuk melepaskanmu, tapi kamu sangat gila. Mereka ingin meracuni seluruh keluarga kami. Hal ini telah melanggar prinsip pemimpin negara. Kuil Senwu setia kepada raja. Katakanlah kita berkhianat, kalianlah yang memberontak. Sayang. Tapi Anda tidak bisa mengatakan itu. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa ini bukanlah perang melainkan penipuan? Kita adil. Perlakukan orang lain dengan caranya sendiri. Zhou Zhengbun, kalian berdua, ayah dan anak, melakukan kesalahan kalian sendiri. Keluarga Zhou sudah tamat. Aku akan berjuang di jalan berdarah untukmu. Harus melarikan diri. Kalau tidak bicara balas dendam, pergilah. Hahaha. Pastor Zhou Zhengbun, Anda melakukan banyak kejahatan. Hari ini, atas nama raja, pertama-tama saya akan menghapuskan keterampilan seni bela diri Anda. Lagu Jimpian. Sudah kubilang padamu sejak lama, jika aku bisa melumpuhkanmu untuk pertama kalinya, aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya.